Halo, selamat datang kembali di Pelik Siotang Channel. Hari ini akan kita pelajari mengenai materi yang baru, yaitu materi statistika. Dalam hal ini akan kita pelajari mengenai modus. Adapun kompetensi dasarnya, 38 menjelaskan dan membandingkan modus, median, dan min dari data tunggal untuk menentukan nilai mana yang paling tepat mewakili data. Statistika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang data, di mana data tersebut diperoleh dari data yang dikumpulkan. Nah, data-data yang dikumpulkan tadi disajikan dalam bentuk penyajian data. Nah, penyajian data ini ada dua bentuk, dapat berupa data tunggal maupun data kelompok. Nah, pada pertemuan kali ini atau pembelajaran di kelas 6, yang akan dibahas adalah data tunggal. Data tunggal ini nilainya dipengaruhi oleh modus, median, dan min. Nah, untuk pertemuan hari ini akan kita pelajari mengenai modus. Nah, yang ketiga ini akan digunakan dalam penyelesaian masalah yang berkaitan dengan modus, median, dan min. Nah, apakah itu modus? Sebelum kita masuk ke modus, perhatikan data berikut. Data yang pertama. Di sini ada tertulis berat badan siswa kelas 6 dalam satuan kilogram. 30 sampai sebanyak 32 data. Ini semua adalah data-data berat badan siswa kelas 6. Kemudian data yang kedua. Nah, data-data yang berat badan tadi dibuat dalam bentuk tabel frekuensi, di mana berat badannya dibuat menggunakan interval. Nah, jadi dari perbedaan antara data 1 dan data 2, bisa kita simpulkan bahwasanya data 1 adalah data tunggal. Kemudian data kedua adalah data kelompok atau majemuk. Kenapa? Karena dia memiliki kelompok-kelompok seperti ini. Kelompok-kelompok seperti ini yang memiliki interval atau jarak. Nah, yang akan kita pelajari di kelas 6 adalah data yang berbentuk data tunggal. Oke. Apa itu modus? Modus atau yang sering disingkat dengan MO adalah data yang paling sering muncul. Data yang paling sering muncul atau paling banyak. Jadi jika dikatakan ada sebuah data, ditentukan modusnya atau menentukan modusnya, maka kamu harus melihat mana data yang paling sering muncul atau paling banyak. Contohnya, di sini ada data umur 5 orang anak, yaitu Rati 12 tahun, Dina 13 tahun, Jahra 12 tahun, Sinta 11 tahun, dan Kania 12 tahun. Kalau kita buat seperti ini, 12 itu siapa? Itu Rati, kemudian Dina 13, lalu Jahra 12, lalu Sinta 11, dan Kania 12 tahun. Nah, ini masing-masing umur daripada anak ini disebut dengan data. Jadi ada 5 datanya. Nah, kumpulan dari semua data ini namanya kumpulan data. Dari sini bisa kita lihat atau kita simpulkan yang merupakan modus umur dari mereka adalah 12 tahun. Kenapa? Karena 12 tahun umur yang paling banyak. 12 tahun, 12 tahun, 12 tahun. Jadi modusnya atau MO sama dengan 12 tahun. Itu contoh yang pertama. Bisa ya adik kami sekalian ya? Oke, contoh yang kedua. Di sebuah ruang kelas terdapat data-data benda seperti papan tulis, tempat sampah, kursi, meja, kursi, meja, kursi, kursi, meja, kursi, kursi, meja, kursi, kursi. Berapakah modusnya atau apakah modusnya? Untuk lebih gampangnya, ini dapat diselesaikan dengan tabel frekuensi. Kalau yang contoh pertama tadi langsung didaftarkan data-datanya. Kalau ini contoh kedua kita buat dengan menggunakan tabel frekuensi. Ini dia tabel frekuensinya, bendanya papan tulis, tempat sampah, kursi, dan meja. Turus ini adalah semacam penulisan banyak daripada benda tersebut.
Mari kita lihat. Pertama papan tulis, maka kita langsung garis. 1. Tempat sampah, garis tempat sampah. Ya, kemudian kursi, garis kursi. Lalu meja, lalu kursi kembali, masuk 2, lalu meja, masuk 2, kursi, masuk 3, kursi, masuk 4, lalu meja, garis, kursi lagi, ini 5, karena sudah 4, 5, lalu kursi lagi, meja, lalu kursi, kursi. Nah, kalau sudah 5, maka digaris seperti ini. Lalu bisa kita hitung, ini ada 1, lalu ini ada 1, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ada 4, maka totalnya ada 14. Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, pas. Maka dari sini bisa kita lihat yang merupakan modusnya adalah yang paling banyak atau yang sering muncul. Maka jawabannya modusnya adalah kursi. Modus atau MO adalah kursi. Itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, tentukan modus dari data berikut. 2, 8, 3, 6, 3, 4, 3, 7, 2, 5, 3, 2, 5, 7, 3. Nah, untuk lebih mempermudah atau menentukan modusnya, dapat dilakukan dengan mengurutkan terlebih dahulu atau membuat dalam bentuk tabel frekuensi seperti contoh yang kedua tadi. Nah, untuk contoh yang ini kita pakai dulu yang mengurutkan data terlebih dahulu. Maka kita urutkan. Ini yang paling kecil adalah 2. 2. Kita selesaikan dengan cara mengurutkan 2. Ya, 2. 2 ada berapa? 1, 2, 3. Jadi 2, 2, 2. Lalu 3, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian 4 hanya 1. 5 ada 2, 1, 2. 6 ada 1. 7 ada 2, 1, 2. Dan terakhir 8. Jadi ini ada 3. 3-nya ada 5. 4-nya ada 1. 5-nya ada 2. 6 ada 1. 7 ada 2. 8 ada 1. Dari sini bisa kita simpulkan yang paling banyak atau yang sering muncul adalah 3. Maka MO-nya adalah 3. Bisa ya untuk contoh yang ketiga. Oke, contoh yang keempat. Tentukan modus dari data berikut. Berikut ini data pekerjaan penduduk Desa Subur Makmur pada tahun 2016. Yang garis ke atas itu menyatakan banyak penduduk. Lalu yang ke mendatar seperti ini horizontal, ini pekerjaan buruh, PNS, petani, pedagang, nelayan, dan lain-lain. Dari diagram tersebut, sebelum kita menentukannya, maka kita harus tahu dulu berapa masing-masing jumlah atau banyaknya orang yang memiliki pekerjaan mulai dengan buruh sampai dengan lain-lain. Maka yang pertama yang perlu kita lakukan adalah menentukan berapa banyak masing-masing pekerja. Buruh, kita lihat buruh yang ini. Nah, ini diagram batang, kita lihat dia menunjukkan ke angka 250. Berarti ini jawabannya 250 orang. PNS ini menunjukkan ke angka 100 orang. Petani ini menunjukkan ke angka, ini kan 250. Sementara dia berada di tengah-tengah antara 250 dengan 300. Jarak antara 300 dengan 250 adalah, atau selisihnya adalah 50. Maka jika di tengah-tengah berarti 25. 250 tambah 25, maka 275. Pedagang sebanyak menunjukkan 150. Kemudian nelayan menunjukkan di tengah-tengah antara 0 dengan 50. Berarti
tengah-tengahnya adalah 25 atau nilai tengahnya 25. Kemudian lain-lain sebanyak ini menunjukkan di angka 100 berada di tengah-tengah. 100 dengan 150 berarti 125. Dari sini bisa kita tentukan yang paling banyak adalah yang bekerja sebagai petani, 275 orang. Maka disimpulkan modus atau MO-nya adalah yang paling banyak, yaitu petani. Maka modus atau MO-nya sama dengan petani. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga adik kami bisa memahami mengenai modus atau data yang paling sering muncul dari statistika, dan adik kami bisa mengerjakan latihan yang akan saya berikan setelah video pembelajaran berikut. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan horas.